Assalamualaikum. Bismillahirrohmanirrohim. Asal mula kejadian alam. Kisah ini diambil dari kitab yang berjudul Alam Gaib. Al-Ustadz Musanif Effendi. Jakarta tanggal 8 Desember tahun 1979. Sebetulnya dahulunya alam semesta ini belum ada. Itu waktu belum adanya perhitungan tahun, bulan, minggu dan hari. Karena belum ada matahari dan bulan. Ketika itu yang ada, hanya zat yang wajibul wujud, ia zat Allah Tuhan yang Maha Pencipta, oleh karena itu, dia dinamakan Kholik, artinya pencipta, dan alam semesta ini, termasuk semua isinya dinamakan makhluk, artinya yang diciptakan. Jadi jelaslah bagi kita sekarang, adanya perhitungan tahun seperti sekarang ini, karena adanya peredaran matahari dan bulan. Entah sudah berapa juta tahun umur bumi ini. Hanya Allah yang mengetahui. Manusia cuma dapat mengira-ngira saja. Cobalah perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Insan ayat 1, apakah tidak datang kabar berita kepada manusia suatu zaman yang tidak dapat disebut-sebut menurut perhitungan manusia. Maka dengan keterangan ayat di atas, hanya Allah yang tahu kapan, berapa, sudah lamanya Tuhan jadikan dunia ini serta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Ia menciptakan alam semesta semuanya. Tidak menggunakan alat atau perkakas. Bila dia akan menjadikan sesuatu, cukuplah dengan kalimat kun, jadilah, lalu terjadi seperti firman Allah dalam surat Yasin ayat 82, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Dalam ayat yang lain firman Allah di dalam surat Yunus ayat 3, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia menciptakan serta dialah yang mengatur dan serta dialah yang menguasai seluruh apapun yang berada di arasy dan alam lainnya. Jadi jelasnya yang mengatur semua kejadian alam, makhluk, manusia, binatang, matahari, bulan dan bintang, hidup dan mati, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, bacalah ayat kursi dalam surat Al-Baqarah ayat 255, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi. Terus, menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya, apa, yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan, mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi kekuasaannya, Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Para pendengar yang dirahmati Allah, teranglah sudah bagi kita sekalian bahwa dulunya alam semesta ini tidak ada. Maka yang ada, ialah yang mengadakan alam semesta ini yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah ciptakan seluruh alam semesta langit dan bumi karena Tuhan akan menjadikan manusia. Sesungguhnya Allah ciptakan pertama-tama adalah yang dinamakan Ruhul Azam dari Nur Adadiyahnya, maka dari Ruhul Azam itu Allah jadikan segala ruh makhluk yang bernyawa. Apakah yang dinamakan Ruhul Azam itu? Ialah sumber segala ruh, yaitu ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala selain mempunyai sifat Al-Rahman dan Al-Rahim juga mempunyai sifat Jalal dan Jamal, artinya Maha Besar dan Maha Indah. Maka dengan kudrat iradatnya, dengan sifat Jalal dan Jamalnya diciptakan Nur Muhammad S.A.W. dari alam, Adam, kepada alam, wujud, dari alam, abstrak, kepada alam nyata, dalam keadaan sempurna, indah bentuk dan susunan semua alam yang maujud ini. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 1066, tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Dari Ruhul Azam itu, diciptakan ruh para nabi, kemudian ruh para wali, kemudian ruh para manusia, kemudian ruh para malaikat, ruh bangsa jin, kemudian ruh bangsa hewan dan kemudian ruh tumbuh-tumbuhan. Selain itu Tuhan jadikan 4 unsur atau anasir, yaitu air, api, angin dan tanah. Maka, dari 4 anasir itu, Tuhan jadikan makhluk, dijadikan bumi dan alangit, malaikat dan jin, manusia dan binatang dan lain-lainnya. Pada riwayat lain, Allah Ta'ala jadikan suatu pohon namanya Sajaratul Yakin, atau
Sajaratul Mutakin, suatu pohon raksasa, tidak ada orang dapat menduga besarnya, hanya Allah Ta'ala. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad itu, seperti rupa burung merak lalu dimasukkan ke dalam kurungan mutiara, lalu digantungkan di Syajaratul Yakin, lalu ia bertasbih memuji Allah selama 70.000 tahun. Saya Ruslali sebagai pembuat konten ini berterima kasih atas like dan follow-nya. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.